Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syiyama junnah wa sababan musilan ilal jannah wa riyadatan linnufusil mutmainnah wa li jamihatin nufusi a'innah wa arsyadana ila khairi tariqatin wa aqwami sunnah tafaddulan wa minnah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni stauda'tuka mimma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajatin ilaih birahmatika ya arhamar rahimin. Al muhtaramun wal mubajjalun ingkang tansah kawula taati, para masyayikh, para alim, para ulama, para ustad, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita telah melaksanakan puasa sebanyak 11 hari. Nggih. 9, 10, 11. Yang betul yang mana? Insyaallah. Sik suwe Pak nggih. Bapak Ibu yang saya hormati, saya diaturi tema Ramadan bulan taubat. Tadi Pak Takmir masih tawar-menawar, boleh tema yang lain. Ada beberapa tema sebenarnya ya, ada manajemen doa, ada manajemen kebahagiaan. Tapi karena saya sudah diaturi ini, ya udahlah, kita bicara taubat saja nggih. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum memasuki bulan Ramadan, suatu hari Nabi memanggil sahabat, "Uhdurul mimbar." Coba mendekat semua ke mimbar, kata itu menjelang Ramadan. Uhdurul mimbar. Sahabat-sahabat semuanya ngelumpuk. Ya. Kemudian Nabi naik ke atas mimbar. Ya. Di tangga yang pertama Nabi menyatakan amin. Naik tangga kedua lagi-lagi menyatakan amin. Naik yang ketiga lagi-lagi menyatakan amin. Habis itu turun. Sahabat bingung. Kanjeng Nabi kok dungaren? Jenengan kalau nyuruh kami mendekat mimbar pasti akan ada tausiah, ada pesan. Ini kok hanya mengatakan amin tiba-tiba turun. Apa kata Nabi? Iya, saya tadi maunya memberikan tausiah, tapi tiba-tiba Jibril datang. Jibril berdoa kepada Allah dan saya diminta untuk mengamini. Pak, kalau Jibril berdoa, Nabi mengamini, kira-kira qabul apa enggak Pak? Mustajab apa enggak Pak? Mustajab. Ini apa namanya, pentolan-pentolannya lah, korlapnya ini ya. Jibril berdoa, Nabi yang mengamini. Apa isi doa Jibril? Kata Jibril dalam doanya, ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Sungguh celaka orang yang mendapatkan bulan Ramadan tapi dia tidak diampuni oleh Allah. Masya Allah. Itu doa yang pertama. Yang 2, 3 nggak usah saya baca karena nggak ada kaitannya dengan tema. Apa tuh dibaca juga Pak? Dibaca nggih. Oke. Kata Nabi yang kedua, ba'uda man adraka abahi au al-kibaru au ahaduhuma falam yudkhilahul jannah. Sungguh celaka orang yang punya 2 orang tua, nututi orang tuanya masih sudah hidup tua renta, atau salah satu dari keduanya masih hidup
tapi kedua orang tuanya tidak mampu memasukkan anaknya ke dalam surga. Celaka. Dan yang ketiga kata Nabi, ba'uda man dukirta indahu falam yusolli alaik. Sungguh celaka orang yang ketika namamu disebut Muhammad, dia tidak mau bersolawat kepadamu. Ini 3 malaikat Jibril, dan doanya ternyata bukan doa yang baik, tapi mendoakan kecelakaan. Maka pada malam hari ini saya diamanati untuk bicara yang pertama, orang yang celaka ketika Ramadan. Dia mendapat Ramadan tapi tidak diampuni. Why? Kenapa? Padahal kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang mendapatkan Ramadan, dia berpuasa dengan sungguh-sungguh, imanan wa ihtisaban, karena iman pada Allah dan ihtisab. Wakil ihtisab yaitu orang yang mengharap-harap kebaikan, maka diampuni dosanya oleh Allah yang telah lalu. Pertanyaannya, kenapa kalau ada orang kok tidak diampuni dosanya? Kira-kira kenapa, Pak? Pak, kenapa? Berbuat dosa. Karena dia sombong. Sombong, merasa sok suci, merasa tidak berbuat dosa. Wala tuzakku anfusakum, kalau kamu jangan sok suci, kata Allah itu. Jangan sok suci kamu. Kita ini punya 2 potensi, Pak. Kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Ada kalanya kita fujur, berbuat dosa. Ada kalanya kita berbuat takwa. Nah, itulah manusia. Manusia yang terbaik bukan manusia yang tidak pernah berbuat salah. Enggak ada, Pak. Enggak pernah ada ceritanya manusia tidak berbuat dosa, enggak ada. Siapapun. Karena kita tidak maksum, hanya Nabi yang maksum. Kata Nabi, kullu bani Adam khata'un. Semua manusia siapapun dia, apakah orang Madura, apakah orang Pratama, enggak peduli, khata'un, pasti pernah berbuat salah, pasti. Tapi Nabi memberikan solusi, wa khal khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang mau bertaubat, mengakui kesalahannya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari bapak-bapak, ibu-ibu, mumpung kita berada di bulan Ramadan, ayo kita ingat-ingat dosa kita yang telah lalu. Yakin banyak, yakin Pak. Kalau kita baca Al-Baqarah 183 itu kan jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba la'allakum tattaqun. Kenapa kok ada tattaqun di sini? Yang dipanggil orang yang beriman disuruh berpuasa, ujung-ujungnya la'allakum tattaqun. Kenapa tattaqun? Karena orang inilah yang berhak untuk masuk surga. Hanya orang muttaqin yang dapat predikat yang layak masuk surga, yang lain tidak. Coba kita lihat rujuk Ali Imran 133. Kata Allah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Tadi surga itu hanya milik orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Ayat ini melanjutkan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Saya tidak bacakan yang 1 sampai 3, yang keempat saja. Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang kalau berbuat fahisyah, ya, aw dzalamu anfusahum, atau berbuat dolim pada diri mereka, dzakarullah, mereka segera ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan dia minta ampun kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam tafsir dijelaskan apa bedanya fahisyah dengan dolim.
Kalau fahisyah itu perbuatan keji, itu perbuatannya juga menyangkut orang lain. Misalnya zina, nggih Pak. Zina bisa nggak sendirian Pak? Bisa, nggak bisa. Ya. Membunuh orang bisa sendirian, mboten sakit, mesti ada yang dibunuh. Ini namanya fahisyah. Tapi kalau zalim itu hanya bergantung pada dirinya sendiri. Misalnya minum khamr, meninggalkan sholat, ndak poso, korupsi, ya. Itu namanya dzalamu anfusahu. Nah, orang-orang ini begitu dia tahu berbuat dosa, segera ingat Allah, bertaubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari para bapak, para ibu, sekali lagi mumpung kita berada di bulan Ramadan, perbanyak membaca istighfar. Nabi saja yang maksud istighfarnya minimal 70 kali sehari Pak. Nabi yang tidak pernah berbuat salah, dan apalagi kita ini dosanya banyak, istighfarnya nggak pernah. Betul Pak? Masya Allah. Bapak ibu saya hormati, ini sampai jam berapa Ustaz? Sampai jam 8 nggih. Nggih. Jam 10 tak bener Pak. Nggih, jam 10 nggih. Alhamdulillah kula remak Pak. Saya buka sedikit saja tentang Lailatul Qadar ya. Ini menurut saya ini tema ini nyuwun sewu takmirnya, tema ini taruh di hari pertama Pak. Salah besar kalau tema ini taruh di belakang, salah. Kalau saya itu hari pertama ngomong Lailatul Qadar. Kenapa? Lailatul Qadar itu kapan jatuhnya Pak? Kapan jatuhnya? Di bulan Ramadan. Tanggal berapa? Embo. Kata Nabi, taharrau Lailatul Qadri fil asil awakhir. Coba kamu cari kira-kira 10 yang terakhir. Tapi Nabi tidak memastikan. Bisa 21, 22, 23 sampai semua. Yang pasti cuma satu, Lailatul Qadar hanya ada di bulan Ramadan. Nah kalau kita milih-milih 21 ibadah di masjid mulai isya sampai subuh, 22 anu bal-balan sih. Iya kalau 21, kalau jatuhnya 22 apa nggak boleh? Ya, maka menurut saya sebenarnya yang paling bagus itu kalau mempeng, kalau kita mencari Lailatul Qadar dan pasti ingin mendapatkan cuma satu caranya. Sejak tanggal 1 Ramadan, ayo kita qiyamu Ramadan, hidupkan malam-malam Ramadan. Minimal itu adalah buka dengan sholat maghrib berjamaah, nyambung dengan isya berjamaah, sholat tarawih, sempatkan baca Al-Quran, nanti menjelang sahur sempatkan sujud walaupun 2 rakaat ya, kemudian kita tutup dengan sholat subuh berjamaah. Kalau ini rutin tiap malam, yakin kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Milih-milih Pak. Malam selikuan mempeng no Masjid Ampel, tasbihnya sampai merotol kabeh. 22 lerisan, kedua tiga di Masjid Akbar, Masya Allah. Yang ingin saya sampaikan begini Pak. Biasanya umat Islam kalau menyambut Lailatul Qadar itu itikaf di masjid, nggih Pak? Betul nggih? Padahal kata Nabi, ya, ada 2 amalan manusia yang dibanggakan oleh Allah dan tidak bisa ditiru malaikat. Nggih? Ada 2 amalan manusia dibanggakan oleh Allah dan tidak bisa ditiru malaikat, dan itu alangkah indahnya kalau dilakukan pas malam Lailatul Qadar. Keren Pak. Saya kira sampai di sini dulu ceramah kita pada. Ya nanti diundang lagi Pak. Diundang lagi Pak. Katanya di awal. Nggak iya. Masya Allah. Sampai jam 10 temuan gue iya Pak. Kata Nabi ada 2 amalan manusia yang Allah banggakan dan tidak bisa ditiru malaikat. Yang pertama adalah tangisan para pendosa. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, dia berbuat macam-macam, dia sadar menangis sujud pada Allah. Itulah amalan yang Allah banggakan dan tidak bisa ditiru malaikat.
Kenapa malaikat tidak bisa niru, Pak? Kenapa, Pak? Malaikat tidak pernah kedoli, Pak. Nggih. Nggih. Tutup ta. Terus sinten Pak ditutup, Pak? Masya Allah. Malaikat tidak pernah maksiat, taat pada Allah. Sementara kita manusia tadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka alangkah indahnya kalau ada seorang hamba dia melakukan maksiat, melakukan dosa, kemudian dia insaf dan sadar, dia sujud menangis pada Allah. Inilah amalan yang Allah banggakan. Kata Allah, kata Nabi, tangisan orang pendosa itu jauh lebih Allah sukai daripada gemuruh tasbih dan takbir yang kita baca. Ya. Bisa jadi seorang hamba menangis, dia menyesali perbuatannya, tapi oleh Allah sebenarnya sudah dihapus dosa-dosanya. Ini yang pertama. Yang kedua, saya ringkas saja karena sudah waktunya sholat tarawih. Yang kedua, kata Nabi, amalan yang Allah banggakan dan tidak bisa diteruskan adalah santunan orang-orang kaya kepada para fakir miskin. Karena Pak malaikat tidak bisa niru, Pak. Malaikat tidak punya ATM, Pak. Ya, kalau kita nyambut kayak mulai susah sampai bengi. Alhaqumut takatsur, mengumpulkan harta, membabarnya harta, masya Allah, sampai kita masuk ke liang kubur. Maka alangkah indahnya kalau ada seorang hamba dia mendapatkan rizki juga dia bagi-bagian padanya. Itulah salah satu ar-razzaq, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk membantu orang lain, Pak, jangan nunggu jadi orang kaya. Kita nggak akan pernah kaya, Pak. Nggak akan pernah kaya. Ya, sudah punya satu rumah kepingin, itulah manusia. Sudah punya dua kepingin, tiga. Sudah punya mobil satu kepingin, dua. Sudah punya dua kepingin, itu manusia. Sudah punya istri satu kepingin, papat. Ono ibu iki lho, ngamuk kok ibu iki lho. Masya Allah. Tapi ini wajahnya wajah orang-orang takwa ini, jelas ini. Takut istri tua ini. Masya Allah, Masya Allah. Ya memang orang-orang yang biasa ngomong biasanya tidak pernah melakukan. Diskusi gak mari-mari itu. Tapi yang melakukan malah menang-menangan Pak nggih. Semua-semua bojone telu papat gitu. Tapi sing ngomong tok biasanya gak wani tok goci Pak nggih. Masya Allah. Berbahagialah ibu kalau punya suami yang goci, ibu ya. Para bapak, para ibu, saya kira itu aja sedikit pengantar. Jadi mari mumpung kita pada ada di bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa. Kalau kita tidak mengistimewakan, kita yang salah, Pak. Emas itu berharga dan mahal. Ketika jatuh di tengah jalan, yang nemukan orang gila disaduk, Pak, gak diambil. Kenapa? Dia nggak paham, nggak ngerti kalau itu emas. Tapi kalau dia paham, dia ambil, Pak. Sama juga dengan Ramadan. Ramadan ini mahal, istimewa. Tapi kalau kita tidak mengistimewakan, tidak ada harganya sama sekali. Nggih, mari kita bertekad, ingat kembali dosa-dosa kita yang lalu. Ya, kita istighfar pada Allah, minta ampun. Ya, dan mudah-mudahan Allah terima taubat kita. Allahumma amin. Demikian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau tausiah ini ternyata masih kurang panjang, boleh kapan-kapan saya diundang lagi. Buah pepaya, buah mengkudu, buah apa lagi, Pak? Buah mangga, buah pepaya, itu adalah nama buah-buahan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.